Lah emang nggak dinafkain? Honestly, 2 bulan terakhir ini nggak. Jadi sekarang ada hal-hal yang memang ya kamu lewatin lah. Ya kan nggak ada hati yang harus dijaga. Kenapa sih harus diposting? Oh harus. Bukannya bisa diselesaikan? Karena tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Oke. 100 orang melamar setelah buka cadar. Berapa orang sebenarnya? Emang berapa orang? 400. Parah banget gak sih? Maksudnya aku sekian lama kayak tinggal di goa. Ada kesempatan buat balikan? Masya Allah, kedatangan Inara. Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu sama Kak Manji. Kan waktu itu sering ketemu juga ya, kalau acara gitu. Iya. Beberapa kali. Tapi nggak kelihatan. Oh iya dong, masa kelihatan? Jangan dong. Oh, iya. Kan aku harus berusaha. Sekarang kelihatan tapi udah. Oh iya, udah lega tapi. Lega ya? Udah lega. Kayak jerawat baru pecah gimana sih? Oke. Aku udah lama sih nggak ngerasain jerawat pecah. Gitu. Tapi aku hari ini nggak mau ngobrolin hal-hal yang menyedihkan. Enggak, aku juga nggak mau. Aku pengen yang happy-happy aja. Iya, yang happy-happy, kita ngobrolin yang seru-seru. Maksudnya sisi lain yang orang nggak tahu, iya misalnya dong. tentang Inara. Boleh, gitu. boleh. Apa sih sisi lain Inara yang orang lain nggak tahu, yang belum pernah dibahas gitu misalnya? Apa ya? Ya aku suka fashion, aku suka. Ya walaupun aku nggak ada background pendidikan psikolog, cuman aku suka untuk ngedalemin psikolog anak gitu. Oke. Karena kita sebagai orang tua ini kan harus paham ilmu parenting ya. Jadi salah satunya ya kita harus bisa mengenal lah setidaknya psikolog anak gitu. Anak 3 ya harus tahu dong. Harus tahu. Ilmu parenting. Karena kan beda kepala, beda ini nih, beda isi nih. Jadi ya masing-masing anak kan punya punya ciri khas ya, punya specialty yang beda-beda ya. Jadi ya kitanya sebagai orang tua harus tahu lah warna mereka tuh seperti apa gitu ya. Nah kan kamu kan intens sekali kan sama anak-anak kan? Iya. Nah sekarang kan tidak seintens itu. Betul. Nah rasanya tuh gimana? Waktu awal memutuskan untuk balik lagi berkarir, sempet galau sampai dibawa dalam sholat malam lah istilahnya. Istiqoroh ya? Istiqoroh ya. Ya Allah gimana ya, maksudnya harus kayak rasanya tuh kayak harus melepas 3 anak ini. Padahal aku tetap stay di situ kan. Cuman jadi kayak aduh gitu, kayak berat hati gitu, walaupun di situ sudah ada yang jaga gitu loh. Kayak gimana ya Allah gitu. Ya udah akhirnya ya dengan berat hati bismillah. Ya udah aku akhirnya berkarir lagi karena ini kan kita lagi ngebahas soal urgensinya tuh adalah anak biar bisa tetap sekolah. Iya. Gitu. Walaupun banyak orang berkomen kayak lah emang nggak dinafkain. Honestly, 2 bulan terakhir ini nggak. Waduh. Oke. Jadi aku tahu maksudnya masih ada tanggung jawabnya gitu sebagai ayah. Cuman aku juga nggak mau terlalu maksain untuk dia bisa transfer dengan nominal tertentu gitu. Aku juga nggak mau juga kepo penghasilan dia berapa gitu saat ini, karena pasti terguncang juga kan. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk bisa mandiri secara finansial. Tapi alhamdulillah aku lihat banyak ya. Alhamdulillah. Sampai sibuk banget, makanya. Waduh, masya Allah emang. Makanya kan aku lihat kan di story juga kayak kamu yang kayak lagi capek gitu, gitu. Capek gak sih? Capek tapi happy. Oke. Happy. Aku lebih milih capek fisik sih daripada capek batin. Oke. Ini gini loh. Gue dari awal tuh udah bilang gue nggak mau nanya-nanya yang nyerempet ke sana. Karena gimana pun kan Virgon kan teman aku dan lain-lain. Tapi bener gak sih Kak? Pernah gak sih maksudnya kita tuh ngerasa kalau capek batin nih ya, tidur bukannya jadi seger malah tambah capek. Bangun kayak ya udah kayak nggak bisa beranjak dari realita gitu. Bagus ya kalau gitu. Tidak beranjak dari realita. Iya. Pernah kali ya? Pernah ya? Iya kan? Kayak kok tidur bukannya seger malah jadi kok tambah capek gitu. Kok kayak mau balik lagi tidur. Ya gitu lah, itu kalau ngebatin tuh kayak gitu. Nah aku makanya aku seneng banget bisa balik lagi kerja karena
ya capek fisik doang gitu. Pulang ketemu anak-anak, mereka ketawa-tawa nyambut aku, meluk aku, udah hilang capeknya. Oke. Jadi gimana cara kamu mengembalikan masa-masa atau waktu-waktu yang hilang? Kan ada dong waktu-waktu yang hilang, biasanya kan terus-terusan sama mereka kan? Iya. 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun bareng sama mereka terus di rumah gitu. Terus tiba-tiba kamu harus cuma punya waktu sedikit sama mereka ketika kamu pulang ke rumah gitu. No gadget. No gadget? Kalau saat berinteraksi sama mereka, ketika ketemu mereka no gadget sebisa mungkin sih. Oke. Pernah gak kamu berpura-pura di depan mereka? Kayaknya kita sebagai orang tua kebanyakan berpura-puranya ya depan mereka ya. Tapi in a good way ya. Oke. Maksudnya untuk kepentingan yang baik, kenapa enggak gitu. Supaya ya mereka untuk tahu juga mereka belum paham. Starla udah dong. Starla sudah, tapi adik-adiknya kan belum. Starla tuh masih suka, dia suka searching apa gitu gak sih? Enggak. Enggak ya? Lala tuh nggak aku kasih gadget sama sekali. Jadi gadget aku kasih, tapi kayak isinya cuman kayak games tentang ngaji gitu. Oh, jadi kamu games bahasa Inggris dan aku kasih, dan setiap aplikasi itu aku kasih kode. Oke. Jadi dia nggak bisa buka sembarangan. Ada kodenya. Oh, dan dia memang cuma membuka apa yang kamu kasih gitu. Yes. Yang dibolehin sama ibunya. Iya. Oke. Gitu. Sekarang duit cukup dong? Alhamdulillah cukup. Ih, banyak banget soalnya aku lihat waktu itu kan sulit gitu. Kayaknya maksudnya aku harus bekerja nih demi anak-anak gitu. Dan sekarang harusnya sih udah banyak ya, karena banyak juga orang-orang baik yang bantu kan. Iya, alhamdulillah lah udah. Bahkan sampai katanya ada yang pengen kasih kamu materi juga kalau kamu mau pakai cadar lagi gitu. Alhamdulillah sih kalau itu dengar-dengar katanya iya. Cuman aku lebih milih kayak kerja berdasarkan based on kontrak aja gitu. Oke. Jadi aku nggak mau gitu ada sayembara kayak gitu. Itu kan sama aja sebenarnya kayak makan malam berbayar ya gitu. Makan malam berbayar? Iya. Oh, aku pernah baca tuh beritanya bahwa banyak orang yang ngajakin kamu cuma untuk makan malam doang gitu. Kayaknya sempat kamu posting juga deh. Iya, itu aku posting maksudnya untuk ngasih tahu yang lain bahwa aku nggak bisa terima kerjaan kayak gitu, gitu. Terus buat jadi ini juga sih buat jadi pembelajaran juga gitu buat yang lain, terutama buat kita muslimah, maksudnya supaya bisa tetap menjaga marwah kita lah gitu sebagai muslimah. Kurang cerdas mereka menurutku. Harusnya mereka bilang aja mengundang Inara untuk podcast, gitu kan, datang kan ngobrol-ngobrol juga. Harusnya undang. Tapi kan kalau datang podcast kan, ya itu kan kerjaan Kak. Maksudnya, itu kan. Iya, maksudnya kan kalau misalnya cuma pengen ketemu ngobrol gitu kan bisa juga sebenarnya harusnya. Iya sih. Iya kan? Oh benar juga Anda ya. kurang cerdas. Nih. Jadi aku datang ke sini tuh sebenarnya dijebak apa gimana? Loh ini nih semua nih yang di sini nih. Ya Allah. Oke. Enggak. Oke. Jadi sebelum masuk ke Inara yang sekarang, itu kan kamu dulu adalah ibu rumah tangga. Iya betul. Itu memang kamu yang pengen? Iya. Memang kamu yang pengen? Memang. Kan waktu itu kamu di Beksa, terusnya Beksa tuh 2 tahunan lah kira-kira yang aku tahu. Oh 5 tahun. Terus kamu menikah dan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Iya. Itu memang karena keinginan kamu sendiri? Iya. Aku emang aneh kali ya. Ada orang cita-cita jadi apa gitu. Aku cita-citanya pengen jadi istri yang baik. Aku pengen jadi ibu rumah Masya tangga. Allah. Aku pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Oke. Ya walaupun kadang-kadang aneh gak sih? manusia berencana ya. Iya. Tapi menurut kamu udah jadi ibu yang baik belum? Masih proses lah. Kita kan manusia, semuanya proses pembelajaran. Sepanjang hayat kita, sepanjang umur kita, sampai kita nanti masuk ke liang lahat, semuanya itu proses belajar Kak. Nggak ada yang namanya final. Final tuh ketika nanti kita udah innalillahi istilahnya gitu kan. Kalau saat-saat ini gitu, dari kemarin sampai saat ini semua tuh masih proses belajar Kak. Naik turun ya kan, sama aja kayak keimanan ya. Naik turun, stabil, konsisten, nanti ini gitu deh, oleng deh pokoknya. Oleng? Bagus ya kata-katanya oleng. Inara kan waktu itu ketika di Beksa, kalau misalnya aku nggak salah ya, belum sebegininya nih. Ini tiba-tiba sekarang spotlight ke kamu tuh spotlightnya tuh terang banget gitu.
dengan segala macam konsekuensinya pastinya. Iya. Gimana cara kamu mempersiapkannya dalam waktu cepat? Itu kan cepet banget tuh. Honestly aku nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak prepare apa-apa memang dari awal. Dari awal tuh memang aku cuman kayak, ya aku cuman pengen cari tahu kebenaran doang gitu doang. Pengen cari tahu kebenaran? Iya. Nggak, maksudku sekarang kan spotlight tuh ke kamu tuh banyak banget, engagementnya gede banget, Iya. perhatian orang gede Iya banget. itulah maksudnya dari awal niat aku hanya untuk mencari tahu kebenaran. Ya aku nggak pernah tahu dan nggak pernah merencanakan bahwa ini akan menjadi sebesar ini gitu. Akan jadi bola salju dan akan jadi spotlightnya segede ini sekarang gitu. Itu kan lagi-lagi rencana Allah. Iya. Aku nggak tahu. Nggak ngerencanain apa-apa. Nggak ada tuh dari awal gitu, nanti aku pengen jadi ini gitu. Aku pengen punya nama ini gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nah terus sekarang setelah ini terjadi, ya kan udah harus diterima kan? Iya. Ya kan spotlightnya udah sebesar ini gitu. Iya. Apa rencana kamu? Pengen nyebarin influence yang baik aja sih buat sesama gitu. Walaupun banyak haters juga. Iya. Ya kita kalau pengen hidup kita nih isinya fans doang kayaknya nggak mungkin ya. Kayak orang gila doang. Orang gila banyak Orang fans ya? gila maksudnya orang gila mengharapkan untuk semua orang tuh suka sama kita tuh itu cuman orang sakit sih menurut aku. Oh ya? Iya, karena hidup itu pasti penuh dengan pro dan kontra. Even orang tua kita sendiri deh pasti pada pro dan kontra sama kita. Oh ya, dalam ngambil keputusan kita gitu ya? Iya, apalagi yang nggak sedara sama kita, apalagi yang baru kenal, dan komentar. Komentar ini, Inara Kira, lagi. ternyata nggak sekalem itu kan kenal juga enggak. Iya gimana tuh? Ternyata aslinya kelihatannya begini ya ternyata gitu. aslinya kan memang kita belum kenal makanya kenalan dulu. Emang Inara tuh sebenarnya kayak gimana? Iya aku aslinya kayak gini. Ceria. Iya. Karena kan memang yang selama ini yang terlihat, bahkan aku pun yang beberapa kali ketemu gitu, maksudnya yang melihatnya Inara ya introvert, diem, Kan tidak mau. aku kemarin kan pakai cadar Kak. Aku kan harus menjaga sikap. Masa gitu ya? Iya, aku harus menjaga sikap beneran karena kita kalau pakai cadar itu benar-benar harus komitmen sama rules-nya kan. Ya. Harus benar sesuai guideline-nya kan. Jadi ya menurut aku kalau misalnya kita sampai memberikan ketawa aja tuh kayak gimana gitu kalau bukan yang ke mahramnya. Sampai segitunya aku jaga. Oke. Jadi sekarang ada hal-hal yang memang ya kamu lewatin lah. Ya kan nggak ada hati yang harus dijaga. Itu lagu tuh. Jadi lagu tuh nanti tuh. Jadi lagu lagi iya. ya? Banyak loh contohkan aku jadi lagunya dia juga. Mau di-spill nggak liriknya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Enggak, yang mana? Yang mana? Yang mana? Jangan. Oh, jangan. Jangan. Off cam. Oh, jangan. Oke. Jangan. Aduh, aku ini kan tentang fashion nih, tentang fashion. Aku susah tahu kalau misalnya kamu lagi ngarah ke sana, aku kan susah. Jadi diem. Jangan gitu dong. Judulnya Anji terdiam menghadapi Inara gitu nanti thumbnailnya. Enggak, maksudku gini. Fashion. Yeah. Fashion. Tapi banyak juga yang mengkritik kamu. Kayak misalnya kemarin kamu bikin video gitu, kamu pakai baju agak warna-warni gitu, terus kamu sambil makan permen. Terus harus makan apa? Seblak. Ada juga ya, fashion gitu sambil makan seblak. Ya kan tumpah dong, belecetan dong kemana-mana. Enggak, maksudnya kenapa harus pakai permen? Ya yang paling simpel permen, apalagi coba. Enggak, maksudnya kenapa harus makan permen sih? Jadi aku baca tuh ada komentarnya, gue suka sih ngelihat gayanya, tapi kenapa harus pakai permen sih, ganggu banget gitu. Kenapa harus mempermasalahkan permen gitu? Ini kan yang lagi mau dibangun, ini kan fashionnya. Kenapa nggak fokusnya ke situ aja? Pertanyaannya kan dibalik nih. Kenapa yang diliatin permennya? Kenapa? Kenapa Anda ngeliatin permennya? Kenapa Anda ngeliatin permennya? Itu lagi jual fashion. Gitu. Jadi aku juga bingung. Terus makan apaan dong? Biar nggak... Ya nggak usah makan apa-apaan dong, Ya Inara. Allah, kaku banget gitu kan. Konsepnya kan nggak gitu. Ini mau dibikin seakan-akan tuh kita lagi... lagi funky gitu konsepnya. Lagi gaul gitu kan. Masa... Ya sambil clubbing lah. Allahu Akbar. Nggak masuk dong. Nggak masuk ke konsepnya. Aduh ya. Jadi serba salah gitu loh Kak. Kayaknya napas juga salah deh.
Iya, maksudnya ada yang bilang juga ini Inara nih makin kesini makin kesana gitu, atau makin kesana makin kesini gitu. Bener kan? Aku tuh bingung maksudnya mesti ngapain gitu, kok kayaknya serba salah ya. Ngapa-ngapain salah nih. Makan permen salah. Napas juga salah kayaknya. Ceria dikit nggak boleh. Terus aku harus gimana? Harus jadi ibu-ibu Indosiar gitu yang nangis di bawah shower terus gitu. Nggak gitu kan konsep hidupnya. Naik kuda terbang. Ikan terbang. Jadi Inara, karena Inara itu sedih, harusnya sedih terus gitu. Aduh, capek ya. Jadi Inara yang baru tuh brandingnya tuh kayak gimana? Kayak gini aku tuh aslinya. Aslinya emang dari dulu tuh kayak gini, segininya gitu, aku ceria. Tuh. Sekarang udah ceria, bener-bener ceria? Alhamdulillah ceria ya, bukan pura-pura bahagia loh. Tapi beneran bahagia? Beneran bahagia. Oke, tapi ini kayaknya sih pertanyaan sih udah pernah ditanyain sama yang lain juga ya. Yeah. Ini, duh aku tanyain apa enggak ya? Aku lagi mikir nih. Apa nih? Enggak, maksudnya gini, ini juga beberapa omongan dari orang-orang yang ketemu sama aku ketika ngebahas Inara juga gitu. Iya, boleh tanyain aja. Kenapa sih harus diposting? Oh harus Diposting? Harus banget. Bukannya bisa diselesaikan? Karena tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Udah, stop. Aku mau stop. Anji tidak bisa berkata-kata. Takutnya nanti ngarahnya kemana gitu. Yeah. Ini aku kan tadi kan posting kan di Instagram. Ada mau nanya nggak sesuatu sama Inara. Tadi ada salam aja dari Teguh. Cumi pilek. Kak Teguh, Masya Allah. Apa kabar Kak? Sehat-sehat ya Kak? Dia bilang, mana ya tadi? Ada apa? Apa kabar dari Teguh gitu? Oke. Sebentar, aku ada video call. Udah Derry. Iya, kenapa udah? Waalaikumsalam. Mana Manji? Aku lagi podcast sama Kak Manji. Nih Ustadz Derry. Orang ganteng lu mana? Assalamualaikum. Salam, gimana Bang? Katanya mau bikin lagu nggak jadi? Bikin lagu buat siapa? Buat kita berdua dulu lah. Oh, buat kita berdua. Oke. Jadi dong. Ya, bikin podcast yang paling ajib tuh itu adekku tuh. Sekarang lagi banyak di apa? Di screenshot foto-foto ini yang jelek sama orang-orang tuh. Aduh. Foto-foto jelek apa sih? Nggak tahu. Itu lihat Brambe Turah tuh kurang ajar tuh. Hah? Ada baru? Coba lihat tuh. Iya kemarin. Udah nggak usah dibahas lah, biarin aja terus gue anyep sendiri. Tuh nggak usah dibahas biar nanti aja sendiri. Iya, nggak apa-apa, kasih aja, biarin dia kecepatan rezeki ya kan dari hasil gorengan. Gorengan sore. Tapi gorengan tuh emang enak loh. Iya, tapi kalau kebanyakan kolesterol. Oh iya benar. Sama batuk, radang tenggorokan. Di Jambi nih pulang ke Padang mau Manji. Iya siap, nanti kita ketemu ya. Karena mau bikin band sama Posan bertiga. Iya. Posan ngomong ya? Iya. Iya, aku mau bikin band. Nanti kita ketemu ya, Tat. Kita bikin lagu religi. Asik. Untuk pertama kalinya aku mau bikin lagu religi sama Ustadz Derry. Aku support kalau gitu. Aku Nih. support juga. Oke, udah. Ya udah ya. Aku mau podcast dulu. Ya itu masuk podcast tahu. Iya ya. Biasanya masuk. Udah. Aku podcast dulu ya. Dah. Sinyalnya jelek katanya. Iya, waalaikumsalam dah. Pernah gak di podcast terima video call? Nggak pernah, baru ini doang. Emang nih udah nih bener-bener nih. Aku nggak enak soal kalau ngangkat kan dia udah kayak abang aku banget. Iya, maksudnya memang Ustadz Derry tuh memang dekat banget ya. Iya. Sampai yang apa namanya? Mendampingi kamu ketika kamu juga lepas cadar. Iya. Waktu itu. Dia emang bener-bener udah kayak keluarga kita sih. Emang dari awal juga, maksudnya aku pertama kali hijrah sama ex juga itu kan nama beliau juga didampingin.
Iya, ya itu adalah tayangan-tayangannya. Bisa ditonton di banyak tempat lah. Iya, udah. Tunggu. Kita balik ke Teguh. Oke, Teguh. Teguh ini kan produser. Produsernya Beksa. Iya, salah satu produser Beksa. Nah, jadi waktu itu kamu keluar dari Beksa gara-gara kamu mau menikah? Aku nggak pernah keluar dari Beksa. Oh gitu, sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi kamu akan begitu-gitu lagi nanti Enggak sampai dong, Beksa? Oh. enggak dong. Udah nggak masuk konsepnya dong. Jadi ada kepikiran ingin bermusik lagi nggak? Insya Allah nanti. Oh gitu? Insya Allah. Nyanyi? Insya Allah. Sambil ngedance juga? Enggak juga. Kan bisa sambil makan lollipop? Iya, aduh. Jadi nggak nyanyi dong, keselak. Oh iya, konsepnya nggak gitu ya? Konsepnya nggak gitu. Oke, aku pengen ada berita, pengen aku bacain. Jadi Inara Rusli enggan terima endorsement untuk anak-anaknya, menahan mereka dari sorot media. Iya. Maksudnya? Ya kalau misalnya terima endorsement gitu kan konsekuensinya adalah anak harus sering-sering disorot. Oke. Ya kan? Karena namanya jualan produk. Ya mereka mau nggak mau harus sering ke expose gitu kan. Nah aku ngindarin itu sih. Tapi bukannya mereka juga udah ada di sosial media kalian ya maksudnya? Betul. Ya maksudnya kalau kita endorsement itu kan bener-bener apa ya Kak? Bener-bener komersil banget lah istilahnya. Oke. Aku nggak mau maksud sampai kayak gitu. Seperti eksploitasi maksudnya? Iya. Aku nggak bilang itu endorsement itu adalah eksploitasi anak ya. Cuman memang aku bener-bener menghindari banget karena kan sekarang nih lagi kayak gini nih aku beritanya gitu. Jadi nggak mau bawa mereka. Okay. Nanti tunggu cooling down, tunggu mungkin berapa lama ya mungkin aku nanti akan ngasih lah endorsement buat mereka. Cuman nggak sekarang. Mungkin supaya nggak negatif jadi bahasanya bukan eksploitasi tapi eksplorasi mungkin. Sama beda aja tuh. deh. Beda dong. Tapi sama aja Kak. Kan yang ditampilin muka mereka juga. Ya. Tapi ini hasilnya ditabungin buat mereka nanti gede gitu kan bisa juga. Kayaknya masih banyak cara lain ya. Maksudnya aku masih bisa nyari uang buat mereka kok. Oke. Iya. Ini ada lagi. Ini kayaknya tadi udah ditanyain deh. 100 orang melamar setelah buka cadar. Inara Rusli banyak seperti melamar. Tadi nggak nanya sama Uda Dery. Berapa orang sebenarnya? Emang berapa orang? 400. Serius? Tapi maksudnya aku ini buat lucu-lucuan aja ya, jangan tuh digoreng lagi, tadi potong lagi videonya. Enggak, ini tuh maksudnya kayak lucu-lucuan aja. Udah tuh nggak tau lah sih, udah tuh selera humornya kenapa begitu ya. Gimana sih? Jadi ada orang-orang tuh bener-bener cuma pengen ketemu kamu atau melamar maksudnya? Serius pengen taruh. Oh iya? Ke Uda Dery. Karena memang udah aku ininya ke Uda aja lah gitu. Karena itu kan harus disortir ya, mencret. Mungkin karena tak kenal maka ta'aruf. Iya dong. Iya lagi. Tak kenal maka ta'aruf. Ya benar, mungkin karena tak kenal mereka. Jadi belum dikasih sama Uda karena kan belum ketok palu juga gitu. Oke. Iya, aku nggak mau ngebahas ketok palu dan lain-lain. Ketok las aja kita bahas. Apa? Ketok las magic. Musik. Musik. Kamu tuh suka musik kayak apa sih? Aku suka musik ballad, aku suka musik pop, suka. Kalau di Indonesia ini kayak misalnya nih persiapan. Inara Rusli merilis lagu terus datang ke media-media. Itu biasanya pasti akan ditanya referensinya apa gitu. Banyak sih. Kalau untuk saat ini terus terang aja ya, nggak mau muna juga. Musik kita tuh sedikit banyak dipengaruhi sama musik-musik Korea, bener nggak? Iya dong, ya kan. Terutama original soundtrack drakor-drakor, itu banyak banget yang ini jadi referensi musik kita saat ini gitu. Jadi sedikit banyak aku kesana sih tolak ukurnya. Kita? Salah lagi. Enggak. Jadi kamu banyak referensinya musik Korea? Iya. City pop gitu dong, berarti? Siapa? Aku suka musik-musiknya Ayu, aku suka musik-musiknya Bae Suzy, aku suka musik-musiknya Lee Seung-gi. Kan dia juga klasik banget kan. Oh iya. Lee Seung-gi. Iya tuh. Lee Seung-gi ya? Lee Seung-gi. Iya itu dia nama klasik banget musiknya.
si paling Korea nih. Aku enggak lah. Istriku lah yang suka-suka dengerin gitu. Korea. Iya, dia tuh kalau misalnya dia saking ngedengerin musik Korea sama nonton film-film Korea sampai aku kalau panggil suka nggak nengok Ya dia. Allah. Dia sambil naik koper gitu kalau tiap hari set muter-muter. Serius? Iya, Minda aku mau makan. Ternyata pas aku giniin di sininya ada earphone. Dia lagi dengerin musik Korea. Ya itu yang klasik banget itu tadi. Ya aku suka Baekhyun, aku suka Cheese, aku suka bola. Oh iya. Yang dari dia sebutin gue nggak tahu semua ini. Jadi bola itu dia konsepnya kayak kalau kita di Indonesia kayak Titu. Oke. Nah, cuman kalau ini yang satu dia gitaris, nah yang satu dia vokalisnya. The Virgin. Ya. The Virgin tapi kan dong. konsep musiknya beda banget. sama Oh The ya tapi kan Virgin. gitaris sama vokalis gitu. Iya. Iya, tapi genre musiknya beda banget. Jadi kalau misalnya Inara merilis lagu misalnya, itu pengennya genrenya kayak begitu. Ya, light kayak gitu. Enggak yang ballad gitu, yang meraung-raung gitu. Enggak mau, udah cukup dengan drama kehidupan. Kamu tuh kata-katamu tuh suka dipotong loh. Dipotong terus Jadi dijadiin JJ. apa? Jadi JJ, jedak jeduk. Iya jedak-jeduk. Sama ini. Ini bahasanya apa sih JJ jedak-jeduk? Serius, aku tuh baru tahu istilah JJ itu dari ART aku. Oh ya? Iya. Parah banget gak sih? Maksudnya aku sekian lama kayak tinggal di Goa. Loh, kamu emang kenapa tinggal di Goa? Kayak nggak tahu apa-apa. Kayak aku nggak pernah download TikTok. Aku nggak tahu bahwa di TikTok tuh bisa dapet gift, bisa diuangin giftnya, terus bisa ngasih gift juga, terus bisa jualan, terus bisa kayak gitu deh. Pokoknya aku nggak tahu. Kamu dapat gift gede ya di TikTok? Iya, alhamdulillah. Boleh tahu nggak? Enggak. Oh, nggak boleh. Rahasia. Aku pengen tahu deh maksudnya Dan takut digoreng lagi, Kak. Oh, ya, oke. Gitu. Jadi pokoknya sekarang TikTok semua akun-akunmu tuh, channel-channelmu tuh aktif sekarang. Alhamdulillah. Sekarang lagi mau mulai YouTube juga vlog. Oh, apa konsepnya vlog? Iya. Daily vlog? Daily vlog. Kurang kreatif. Gimana dong? Bantuin dong idenya kalau emang kurang kreatif. Aku kasih ide. Iya. Kamu kan suka fashion kan? Iya. Budget. Jadi kamu pakai budget misalnya 100.000 gitu, atau 200.000 kita belanja yuk gitu. Jadi tetap daily vlog juga. Tapi kamu kayak ada budget 200.000. Lihat ya, aku bisa dapat apa. Kamu datang ke satu tempat mana gitu, pasar atau apa gitu. Barang-barang fashion. Terus kamu mix and match jadi. Bagus nggak? Masya Allah. Bagus keren, kan? keren. Luar biasa Kak Panji. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya dengan pertemuan kita hari ini aku jadi dapat banyak ide ya. Oh iya, dapat ide. Bener dong. Iya. Maksudnya fashion juga, tapi tolong jangan lupakan lollipop. Itu seru banget tuh. Aku ngeliatnya juga sebenarnya sejujurnya ya Inara, aku pas ngeliat juga ini ngapain sih dia mesti pakai lollipop? Kenapa sih harus fokusnya ke lollipop ya Allah? Ya kayak nggak tahu aja, orang tuh kan suka Ya, terus salvo. aku mesti gimana? Aku mesti ganti pakai apa coba? Pakai empeng tuyul. Empeng tuyul. Ya nggak usah pakai apa-apaan. Jadi biar orang gak gagal fokus gitu. Astaga. Enggak, udah tahu kan gini ya. Sekarang tuh gini ya. Inara sadar dong pastinya bahwa kamu tuh sedang jadi spotlight kan. I know, cuma Apapun maksudnya yang kamu pikiran aku lakukan. tuh gak nyampe ke kayak kalian gitu loh. Sampai segala permen dibayangin coba, astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya mengeliminasi hal-hal yang kayaknya bakal bisa digoreng gitu. Ada aja lagi. Iya gak sih maksudnya? Tapi kalau aku tuh terlalu banyak mikirin hal-hal yang ini kayaknya kayak gini bisa digoreng nih. Jadi nggak ngembang, jadi nggak kreatif, jadi kayak katak dalam tempurung, kayak nggak bisa keluar gitu idenya. Ada tim kreatif gak sih? Ada, cuman memang nggak. Balik lagi aku yang iniin, aku yang nentuin. Oh, kamu yang kurasi maunya juga. yang kayak gimana, iya. Gitu. Oke. Kan ide itu kan muncul spontan gitu aja kan, dan itu nggak bisa kita ngarang-ngarang, nggak bisa kita ada-adain, itu kan muncul gitu aja kan, bener nggak sih? Bener. Iya. Ide kan ada di mana-mana. Iya. Tinggal bisa kita tangkep-tangkepin aja kan. Iya.
Tapi kenapa lollipop sih? Innalillahi itu lagi. Ya habis apa dong Kak? Masa relaksa? Nyebut merek? Nggak boleh ya? Sponsor. Relaksa. Iya kan nggak ini nggak lucu. Tolong jangan sebut-sebut brand kayak Relaksa gitu, jangan. Iya. Nanti dia jadi pengen naruh di sini. Oh kan. iya juga. Jadi BA. Aku ada permainan kartu nih. Aku ada kartu. Iya. Aku ada kartu. Jadi nanti kalau misalnya kamu juga siapin pertanyaan buatku. Ini aku bagiin 5. Kalau misalnya kamu lebih besar, kamu nanyain aku. Ini curang gak nih? Jangan udah disiapin dari awal nih. Hah? Kocok aja dulu. Ya udah kocok aja Iya, nih. kocok dulu. Kamu yang kocok nih, kamu yang kocok. Bisa disiapin. Ih, orangnya curigaan nih. Iya, aku takut di-prank. Kenapa sih? Aku tuh takut Sekarang jadi curigaan ya? Iya, karena dikit-dikit digoreng, tau gak? Ini ya, insecure ya? Iya, jadi insecure. Trust issue ya? Iya lagi. Iya lagi. Oke, kamu yang bagiin deh. Oke. Dah. Oke. 5 ya? 5. Oke. Nggak boleh dipilih ya. Maksudnya ya udah sesuai urutan aja. Oh gitu. Heeh. Aduh. Aduh. Kenapa kok aduh? Enggak, apa? Tuh. King. Ini aku ambil Yang paling belakang, yang paling Oh, belakang. yang paling belakang. Itu apa? Saling nanya. Oh, saling nanya. Nah. Inara dulu tanya. Serius nih aku nanya nih. Iya dong. Aduh, nanya apa ya? Nah, susah kan? Nanya bikin apa podcast. Iya, gitu. Oke, aku mau tanya. Ayo apa? Ini bener nggak apa-apa nih nanya nih ya? Tanya apapun. Serius jawab ya? Iya, apapun. Siap-siap nih ya. Iya, apapun boleh kamu tanyain pokoknya. Kenapa? Heeh. Kenapa cowok itu nggak cukup 1? Nah, kalau itu jangan deh. Ya serius aku mau tanya. Aku tuh penasaran gitu loh Kak. Aku tuh penasaran itu kayak teka-teki terbesar dalam hidup aku. Kenapa sih? Kenapa gitu? Aku enggak. Iya sih. Cuma Iya sih. maksudnya kan karena nggak semua. Kamu tuh sangat kooperatif. Aku suka yang bagus. Bagus. Bintang tamu yang baik. Karena kan maksudnya emang nggak semua cowok tuh kayak gitu. Tidak semua laki-laki. Nggak semua cowok tuh kayak gitu. Nah makanya aku mau tanya, kenapa sih kok cowok tuh nggak cukup 1 cewek gitu? Apa sih yang jadi alasan terbesarnya tuh apa? Apakah emang dari internalnya aja insecure atau memang dari emang dari godaan? Gimana? Aku nggak ngerti gitu. Aku nggak ngerti. Karena kan kita cowok sama cewek beda nih ya. Cewek tuh lebih bisa menahan guys. Soal nih ya, kita kalau nonton drakor kita lebih bisa nahan, bener nggak Kak? Kayak ya Allah gitu, meninggoy nggak sih gitu kan? Tapi Hai, Anda jangan ketawa-ketawa terus, bantu pakai saya. kacamata kuda kan, astagfirullahaladzim ada laki gue gitu kan, ada liatin laki gue aja gitu. Kalau cowok kan enggak, kayak lebih gimana gitu. Masa sih cowok yang kayak gitu? Cewek juga ada. Oh cewek juga ada ya? Iya dong. Iya. Tapi mayoritas cowok. Makanya kenapa bisa ada poligami? Kan ada poliandri juga. Oh nggak ada, kalau dalam Islam nggak ada poliandri. Oh. Poli ringtone. Poliponik dong. Poliponik. Jawabannya apa ya? Waduh. Katanya suruh nanya. Berat loh. Berat ini boleh skip nggak? Gue takut salah nih. Nggak ya jawabnya enteng aja nggak apa-apa. Jawabnya aku nggak gitu. Gitu. Aku nggak gitu kok gitu. Soalnya kan kalau aku kan Aku nggak cukup 2. Oh my god, kalau banyak ya. Nggak. Kalau aku kan dikasih taunya karena ya banyak hal ya. Gini. Kan tadi kamu nanya. Kan aku nanya kan. Aku nanya, ya udah, pertanyaanku menurut kamu kenapa? Kok dibalikin lagi sih? Coba kan. Ya Allah. Ini biar bagus gitu. Aduh. Soalnya nanti aku punya
punya temen di sosial media namanya Agung Karmalogi. Dia tuh lucu banget. Itu kata-katamu tuh suka dibikin video sama dia tapi lucu gitu. Oh iya? Lucu Ya banget. ampun. Karmalogi aku suka. Terniat banget sih. Menurutmu apa? Menurutmu kenapa? Ya. Biasanya cewek kan suka gitu ya. Cewek nih dia bertanya tapi sebenarnya dia udah punya jawaban sendiri. Enggak, aku nggak tahu seriously. Serius? Nggak tahu. Cewek tuh kan suka kayak gitu. Masih Kamu, menjadi teka-teki terbesar dalam hidup aku. Papa punya jawaban nggak? Ada. Apa, Pap? Karena cowok itu mamalia, Apa tuh? manusia itu mamalia. Mamalia itu satu jantan untuk banyak betina. Oh, berat ya. Pap, Enggak, Mama Yukero. karena manusia itu mamalia. Jadi satu jantan untuk banyak betina. Aduh. Itu Papa seperti mengiyakan bahwa cowok itu nggak cukup satu. Ah, iya juga ya. Waduh. Oh gitu tapi jawabannya. cowok sama cewek tuh memang diciptakan tuh berbeda secara biologi ya. Iya. Maksudnya gini, ini obrolan dewasa ya, obrolan dewasa. Cowok itu cuma bisa sekali puas tek, habis itu dia harus lama dulu baru bisa lagi. Tapi sementara kalau cewek itu dia bisa berkali-kali dalam satu kondisi gitu. Agak berat ya. Ya kan? Geremut ya di kepala. Ya Allah. Tapi kalau aku tanya balik menurut kamu kenapa kamu nggak tahu? Kalau tebakan aku ya itu kayak kan mungkin aku belajar psikolog juga kan. Oke. Kayak kayaknya karena dari internalnya aja gitu. Kayak dari pergolakan batinnya dia aja kayak mungkin ada perasaan insecure. Mungkin yang dia nggak berani. Tapi itu nggak bisa di generalisir dong. Maksudnya Iya. buat semua cowok kan pertanyaannya, Iya. kenapa sih cowok nggak cukup satu? Iya, Karena kan? kalau cowok cuma satu di dunia direbutin sama cewek-cewek gitu, makanya cowok nggak cukup satu. Bukan, maksudnya nggak cukup satu pasangan. Oh, kurang spesifik pertanyaannya. Iya, nggak cukup satu cewek gitu. Kenapa? Skip ya. Coba ya, lagi ya. Jangan dong, jawab Apa? dulu. Nggak tahu aku. Nggak tahu ya. Menurutku itu cowok dan cewek juga bisa seperti itu loh Inara. Maksudnya kan banyak juga kan cerita-cerita. Dan sekarang masalahnya adalah masalah terbesar ini bukan cuma masalah itu ya. Kita tuh terlalu banyak referensi. Iya, Terlalu benar. banyak tontonan, terlalu banyak. Sosmed tuh udah kayak Iya. etalase es krim gak sih? Kayak Iya dan jadi beritanya tuh banyak banget. Kamu ini nggak sih notice nggak sih ketika ada banyak berita tentang pembegalan, Iya. justru pembegalan tuh jadi makin marak. Iya. Ada berita bunuh diri, banyak yang bunuh diri. Kayak aku gitu. ada berita kayak gini jadi banyak kan ya? Jadi banyak banget loh dari kemarin Nah, Kak. itu sebenarnya nih penyebab banyaknya berita-berita ini tuh gara-gara aku. kamu. Jadi aku lagi yang salah. Iya. Kenapa sih kok kesalahannya kayaknya aku terus, aku mulu yang salah. Waduh. Dah. Udah. Pokoknya gitu menurutku karena terlalu banyak referensi yang secara alam bawah sadar itu menginfluence kita gitu. Kadang-kadang jadi kan berita negatif kadang-kadang juga bisa kerekam gitu. Iya. Makanya aku mencoba untuk menghindari berita-berita jelek. Aku nggak mau baca-baca, tapi ya teman-temanku semua pada nontonin gitu. Tiba-tiba sampai rumah, tiba-tiba istriku bilang, yang kamu tahu nggak? Apa? Makanya kan aku harus buru-buru move on, aku harus buru-buru cari nafkah, aku harus buru-buru produktif lagi gitu kan, harus spread positive vibes lagi supaya ngimbangin berita yang negatifnya ini gitu. Tapi aku kemarin ada quotes gini, cinta itu memang bisa hilang tapi tidak begitu dengan sekejap gitu, apalagi cepat berpindah tempat. Makanya ketika pasangan kamu atau mantan kamu cepat move on, artinya dia tidak terlalu cinta sebenarnya sama kamu. Kamu udah move on belum? Udah. Wah, nggak terlalu cinta berarti. Cinta itu proses. Oke. Tapi untuk cepat move on kan tidak semudah itu sebenarnya. Memang nggak segampang itu, cuman kan bisa dialihkan.
Ke hal-hal lain maksudnya. Iya. Oh, ke pekerjaan. Ke pekerjaan. Aman. Aman dong bos. Aman. Mari kita buka kartunya. Mari kita buka kartunya. Yang kedua. Iya. Oke, berarti Kak Manji Kasih lihat lagi. dong, kasih Oke, lihat. Kak Manji lagi yang nanya. Oke. Kalau misalnya merilis lagu nih, bikin lagu, kamu mau tema apa? Aku Terserah mau bikin sendiri atau dibikinin orang lain deh. pengen temanya apa ya? Spesifik gitu misalnya. Yang happy aja gitu. Kayak udah capek aja sama sedih-sedih. Udah capek. Iya. Ya udah capek berarti. Udah capek, iya. Judulnya udah capek. Ya. Kok judulnya udah capek tidur? Sudah lelah. Sudah lelah. Kesannya tuh kalau sudah lelah tuh kayaknya negatif gitu. Padahal Ini pasti sebenarnya lagu sedih nih ya kan, orang pas setel sedih lah nih. lagunya Iya kan? nggak sesuai ekspektasi. Iya, bisa juga kan Bisa kayak ya, gitu. bisa ya. Ih, kok bisa banget ya. Bisa. Sudah lelah. Inara Rusli. Wah. Sudah loh. Iya, kesannya kan kayak wah ini pasti mau curhat nih tentang Iya, apa gitu. iya, pas di setel loh. Kok? Iya. Ya lagi. Oke. 9 hati lagi. 2 hati. Aduh. Berat. Aku nih yang nanya nih. Sebenarnya benar nggak sih bahwa udah siap-siap. Gua tuh pertanyaannya tuh aman gitu. Lagu tuh mau ininya apa gitu. Ini berat-berat nih kayaknya. Aduh, berat Kamu kan? jangan bikin podcast lah. Kenapa? Bahaya kayaknya nanti yang datang jadi narasumber ya. Narasumber. Apa. Aku mau nanya, benar nggak sih rasa itu bisa berubah gitu aja? Rasa bisa berubah. Rasa tuh bisa berubah begitu aja gitu, bisa mati begitu aja. Kalau misalnya kita analogikan menjadi makanan, sebenarnya dia dia berubah tuh karena ada campuran bahan lain, bumbu lain, gitu. Jadi ketika ada bumbu-bumbu yang banyak, itu rasanya berubah. Jadi itu kesalahannya di bumbu apa di masakannya? Itu pertanyaan lain dong harusnya. Anda tidak boleh curang. Gue gak curang, aku kan penasaran ya. Kan katanya bumbunya kebanyakan. Nah jadi yang salah itu karena kebanyakan naruh bumbu atau karena emang masakannya sendiri kurang bumbu? Tunggu, tapi karena berubah itu tidak selalu negatif dong. Oke. Iya dong, berubah itu tidak selalu negatif. Masuk dong. Iya deh. Rasa itu berubah. Ini pertanyaannya masih sangat general soalnya. Jadi Iya. kalau misalnya dan jawabanku bisa sangat aman. Aman. Rasa itu bisa berubah, bisa karena banyak bumbu. Tapi apakah jadi kurang gitu? Kayak waktu itu kan istriku lagi ngantuk nih, ya kan? Terus aku lapar. Lagi lapar nih malam-malam gitu. Aduh lapar nih. Kamu lapar yang iya gitu. Terusnya udahlah bikin mie aja aku bilang. Terus dia sambil ngantuk-ngantuk kan. Dia bikin airnya kebanyakan, ya kan? Hambar. Aku sebagai suami yang ingin membahagiakan kan. Makanya gitu. Tapi rasanya berubah memang. Yang tadinya biasanya enak tuh jadi kok agak-agak hambar ya karena banyak air. Tapi itu bisa disikapi dengan baik. Jadi baik-baik aja. Bagus gak? Bagus. Bagus ya? Oh jadi sebenarnya permasalahan itu bukan di banyak bumbunya atau kurang bumbu, hambar. Permasalahan itu adalah gimana cara kita ngekomunikasiinnya. Bumbunya kurang apa bumbunya kelebihan. Iya. Komunikasi. Betul ya? Oke. Sip. Ya. Dia nanya lagi. Aku nanya. Tuh.
Nasib. Gue deg-degan loh kalau dia nanya. Perasaan pertanyaan gue kayaknya baik-baik ya. Dari tadi gue berusaha untuk menjaga. Aku nanya baik-baik aja, Kak. Aku berusaha menjaga untuk tidak jadi gorengan. Ini kan rebusan aku. Aku gak ada niatan untuk jadi gorengan kok. Oke. Kukus. Kukus enak loh. Lebih sehat. Lebih sehat. Aku nanya apa susah ya? Kan nanya? Kak, pernah gak sih bosen? Tunggu dulu. Pernah? Ngatasinnya gimana? Pernah lah. Ngatasinnya gimana? Kan maksudnya kita hidup bukan fokus ke masalah mulu nih ya. Iya, iya. Setiap kita ngelangkah pasti ada aja masalah, ya kan? Kita mau pergi ke belahan dunia manapun pasti akan ada aja masalah, ya kan? Cuman beda ini aja nih istilahnya, beda genre nih kalau lagu istilahnya gitu. Nah, itu gimana? Ganti aransemen. Aku biasa kalau lagi bosan tuh sama lagu ya, aduh bawainnya lagu-lagu ini terus gitu. Aku ganti aransemen. Lagunya masih sama? Lagunya sama. Ganti aransemen aja? Aransemennya diubah gitu. Kalau lagi bosan mungkin situasinya yang perlu diubah gitu. Maksudnya pola komunikasinya diubah. Oke, pola komunikasi. Gitu. Atau lingkungannya misalnya, kan biasanya kita kalau misalnya pergi ke satu tempat terus kita bosan. Cari tempat lain yuk, gitu. Oh iya. Harus cari ini ya lingkungannya ya. Iya sih. Kalau nggak jadi nanya lagi. Nggak jadi deh. Kenapa? Apa? Masalahnya kalau dia nggak mau komunikasi gimana? Kenapa dia mulu sih mancing-mancing? Kan gue bilang nggak mau. Ya kan maksudnya aku jadi aktif sendiri, jadi proaktif. Kan harus saling, bener gak sih? Bingung gak sih kayak? Ya udah deh. Ini bukannya udah kamu omongin di tempat lain ya? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Ada kayaknya. Belum ada yang pernah bisa jawab. Kenapa? Pertanyaannya kalau dia gak mau komunikasi? Iya. Mungkin media atau cara kamu berkomunikasinya yang belum tepat. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang kalau diajakin ngobrol secara verbal itu dia nggak bisa. Tapi ketika di chat bisa panjang gitu. Gitu. Atau misalnya ada orang yang di chat tuh pakai teks, dia tuh nggak bisa gitu. Dia maunya pakai voice note. Selalu ada teman-teman kita yang kalau jawab pakai voice note panjang gitu. Atau kadang-kadang bahkan pakai video gitu. Atau kalau misalnya bukan kayak begitu mungkin timingnya. Misalnya lagi capek gitu, aku kalau lagi capek banget misalnya, aku lagi pulang kerja gitu dari luar kota, pindah-pindah kota, pulang ke rumah, nggak pengen ngebahas apa-apaan, aku cuma pengen goler-goleran aja, gitu. Itu cara aku ngembaliin energi gitu misalnya. Ketika diajak komunikasi untuk hal yang agak berat, itu, aduh nggak tepat nih. Gitu. Mungkin begitu kan? Mungkin. Iya kali ya, ya udahlah, udah lewat juga. Enggak, ini kan pembelajaran untuk ke depan siapapun. Dia macam-macam. Udah lewat. Bro, beneran. Gue gak mau ngebahas apa-apa ya di sini. Klarifikasi. Habis langsung klarifikasi. Oke, kartu terakhir. Kok jadi aku yang nanya mulu? Padahal ya tadi ya aku udah setting tuh kartu. Ya aku kan, 3 kali udah disetting. Aku 3 kali nanya, kamu 2 kali. Sekarang justru kamu yang nanya terus. Iya. Gitu. Aduh. Oke. Ya udah terusin pertanyaan yang tadi tuh. Yang mana? Yang gak cukup 1. Apa pertanyaan? Yang itu tadi Kak, maksudnya kayak kalau misalnya dianya nggak mau komunikasi gimana gitu. Kayak ya kita udah berusaha nih sebagai istri nih untuk bikin suasananya tuh bagus gitu, terus ganti suasana lah apa segala macam, nurutin dia ini segala macam, tapi masih aja tuh Kak. Kenapa sih Kak? Enggak. Apa? Oh iya. Apa tadi? Ulang.
Jadi kalau misalnya dia nggak mau komunikasi gimana Kak? Maksudnya aku udah berusaha nih. Kita universal ya. Kita sebagai istri nih udah berusaha untuk ngajak komunikasi yang sehat. Terus kita udah nurutin ini itu segala macam, masakin apa. Taruhlah gitu ya, udah masukin apa yang dia suka apa. Tapi dianya tuh masih nggak mau terbuka gitu. Dia tuh maunya apa gitu. Kan udah lewat. Kak, ini buat pembelajaran aku ke depannya Kak, dengan pasangan yang baru Kak. Oh, udah deh. Berarti mau ada yang baru. Ya nggak belum ya. Boleh dong berencana, ya kan? Namanya manusia kan kita bisa aja berencana, kita nggak tahu ke depannya gimana. Gini, menurutku. Iya. Komunikasi itu ada beberapa unsur yang mendukungnya. Iya, oke. Ya. Situasi, ya kondisi keadaan, keadaan saat itu di orangnya yang mau diajak komunikasi juga mesti diperhatiin, gitu. Terus caranya berkomunikasi, gimana caranya nggak seperti memberikan pressure misalnya komunikasinya. Pokoknya menurutku caranya sih, toh dulu bisa. Waktu pendekatan, kan masih banyak komunikasi tuh, telepon-teleponan sampai berapa jam, bisa kan? Tapi nggak tahu sini-sini ngapa jadi begitu. Nah itu harus dibalikin ke situ mungkin, funnya yang harus dibalikin. Jadi hubungan suami istri menurut aku itu yang penting adalah rasa persahabatan ya, karena aku selalu yakin bahwa cinta itu bisa hilang. Iya. Gitu, cinta itu bisa hilang, persahabatan yang harus dipertahankan dan dipupuk terus supaya ya ketika cintanya hilang, tapi kita terus bersahabat, kita akan terus bersama-sama gitu. Cara komunikasi menurutku. Sebenarnya aku sama yang itu udah cukup kayak bukan sahabat lagi sih, kayak adik kakak. Adik kakak suka berebutan mainan biasanya. Maksudnya seakrab itu, gimana ya, benar-benar terbuka itu gitu. Cuman kayak ya mungkin itu tadi karena kebanyakan masukin bumbu ya. Mungkin ya. Jadi terlalu banyak bumbu yang datang nih dari luar, jadi kebanyakan ya kan, jadi enek. Mungkin ya. Kalau mukanya tegang banget sih. Astagfirullahaladzim. Udah aku gak mau nanyain gituan lagi ya. Dia, wah, bukan gue bro, bener. Enggak. Oke, pertanyaan terakhir ya. Iya, oke. Pokoknya aku nggak mau bahas gitu-gituan lah. Pokoknya di sini ya, ini klarifikasi. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Ada kesempatan buat balikan? Jangan lupa senyum hari ini. Senyum terus ya Inara. Iya dong, harus dong.